Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserikat, kuat, dan bermartabat. Saya Mutia Yasa, Bendahara PUK SPKP SPSI PT Enoka Indonesia. Di sini saya ingin membagikan bagaimana sih membuat rencana keuangan selama bulan puasa atau bulan Ramadan. Tentunya kita tahu ya, bulan Ramadan lebih spesial dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan biasa mungkin kita banyak beberapa pengeluaran dari secara kebutuhan pokok atau yang lainnya, sedangkan di bulan Ramadan dari segi konsumsi aja kita hanya menyiapkan untuk berbuka dan sahur. Yang pertama itu, untuk di bulan puasa kita harus menyiapkan rencana keuangan. Rencana keuangan ini sendiri terdiri dari apa sih tujuannya gitu, untuk apa sih kita saving gitu, apa aja sih pengeluaran yang harus kita keluarin untuk bersedekah, mungkin ada jadwal-jadwal buka bersama dan yang lainnya. Nah, di rencana keuangan ini bisa menentukan tujuan. Kalau tujuannya nih, misalnya buat nanti lebaran biar bisa bagi-bagi THR ke saudara atau keponakan gitu. Atau misalnya buat membeli sesuatu, biasanya nanti kita bakalan mindset uang kita sendiri buat lebih hemat dari biasanya. Sama seperti saat kita berpuasa. Kalau kita tahu apa sih tujuan kita berpuasa, biasanya kita juga lebih semangat nih ngejalanin puasanya. Setelah membuat rencana keuangan, kita bisa mulai mengatur tentang kebutuhan. Nah, di sini biasanya kita suka ketukar ya antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, apalagi di bulan puasa ini, karena mungkin kita puasa dari subuh sampai dengan maghrib, menahan haus dan lapar, biasanya nih pas maghribnya kita kalap beli banyak banget makanan yang sebenarnya pada akhirnya saat kita berbuka juga nggak makan, jatuhnya jadi mubazir. Mungkin di sini rekan-rekan semua bisa ya mulai list apa nih menu sahurnya, apa nih menu bukanya, jadi nggak double nih nanti pemanisnya apa, terus makanan pokoknya apa, jadi nggak ada double budget, sehingga uang yang kita keluarin juga bisa lebih sedikit, karena dalam dalam garis besar utamakan kebutuhan bukan keinginan. Nah, jadi juga kita punya prinsip yang namanya giving, saving, dan playing. Jadi kalau udah megang 3 prinsip ini nih, yang giving itu dimana di saat kita menerima uang, kita juga mewajibkan uang itu untuk keluar. Keluarnya itu untuk seperti bersedekah, zakat, memberi orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua untuk saving. Saving itu untuk kita tabung. Untuk kita tabung berapa persen sih yang harus kita tabung nih dari sebulan gaji kita gitu. Yang kedua itu playing. Playing itu bukan berarti di saat kita harus berhemat, kita harus nabung, ya kita nggak bisa main. Harus dong ada budget buat main, buat buka bersama, buat nongkrong sama teman-teman ya kan. Terus yang ketiga yaitu kelompokkan pengeluaran antara Ramadan dengan hari raya. Nah, ini nih yang suka ketukar. Di bulan Ramadan itu kan ada beberapa kegiatan, sedangkan di hari raya itu biasanya kita ngandelin THR nih buat kebutuhan kita di raya nanti, entah itu beli baju lebaran dan yang lainnya. Nah, kalau bisa ini dipisahin ya, jadi biar ketika bulan Ramadan nanti pengeluarannya itu nggak lebih banyak dari yang hari raya. Karena ketika hari raya kan biasanya kita lebih banyak membutuhkan beberapa pengeluaran gitu. Kalau bisa kita melis apa nih harus kita beli. Hindari sel-sel yang terlalu banyak gitu. Nggak apa-apa sih kalau ngejar diskonan, tapi kalau semuanya harus dibeli, wah itu kan kita nggak bakalan punya tabungan juga buat kedepannya. Ya itu aja sih dari saya. Semoga bisa membantu. Selamat menjalankan ibadah puasa.